Audio Jungle. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jalur Hati, omongin aja biar kamu plong. Oke, hari ini kayaknya minggu-minggu ini banyak banget sobat-sobat THB yang lagi ada problem pertemanan lah gitu. Dinamika pertemanan lebih tepatnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan tetap bahas tentang dinamika pertemanan dari sobat THB yang lagi pada galau gitu ya. Oke, kita lihat sekarang ini ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya ingin curhat. Ini ada sebetulnya ada dua pertanyaan, cuman kurang lebih sama gitu ya intinya. Jadi bagaimana ya cara menghadapi teman yang ketika ada pekerjaan kelompok menjadi orang yang merasa paling capek sendiri gitu, merasa dikerjain sendiri semuanya sendiri gitu kan. Padahal semua anggota juga membantu mengerjakan tugas. Dan ketika sedang ada presentasi, dia selalu tidak mau membantu yang lainnya karena merasa paling bisa gitu ya. Seakan-akan dia tahu itu sudah melakukan tugasnya sendiri, tapi saat dia kesulitan mengerjakan bagian tugasnya, dia selalu seperti orang yang butuh bantuan banget gitu ya. Dan akhirnya tugas dia pun dikerjakan oleh orang yang bukan bagian tugasnya. Eh, Harus gimana nih gitu ya. Jadi sobat THB ini dia cerita dia punya temen yang ketika ada tugas kelompok, ada teman yang ngerasa paling sibuk sendiri dan sudah mengerjakan tugasnya dengan benar. Dan ketika temannya butuh bantuan, dia merasa aku udah ngerjain tugas, itu nggak usah, itu urusan kamu gitu ya. Tapi ketika dia punya kesulitan ngerjain tugasnya sendiri, dia ya kelihatan banget butuh bantuannya gitu kan. Jadi harus gimana? Nah, kalau di sini sebetulnya memang ini dikatakan memang bisa dibilang tiap orang itu beda-beda ya karakternya gitu ya. Ada yang memang basically tentunya lingkungan yang membentuk dia seperti itu. Ada yang memang dia apapun yang dilakukan teman, apapun yang teman dia tetap punya kontribusi yang ingin memberikan kontribusi terbaik pada kelompok. Ada juga yang penting beres lah, udahlah terserah yang penting aku ada namanya, kemudian juga tugasnya beres. Ada juga yang merasa paling bisa, merasa paling mampu gitu kan. Semuanya dinamikanya ada. Gimana kita harus menghadapinya sih? Sebetulnya kalau kita bicara tugas kelompok itu kita fokus ke proses deh. Kalau kalau kayak nilai seperti itu sebetulnya tidak mencerminkan sama sekali dengan yang namanya eee, prosesnya sendiri. Pada saat ini setidaknya, pada beberapa kasus misalnya ada yang nilainya A, ternyata ketika ujiannya dia melakukan kecurangan gitu kan, atau hal-hal yang lainnya. Sebetulnya pada proses perkuliahan atau belajar itu, yang mendewasakan ya proses ini sendiri ketika kita menghadapi kawan atau teman yang tadi dibilang, ya egois, merasa paling bisa, kemudian ketika dia sudah kalau dia bisa, dia nggak mau bantu orang lain, tapi ketika misalnya dia butuh, dia melas ingin bantuan orang lain. Kita mengajarkan pelajarannya gimana sih gitu kan? Ya kita nggak bisa ngandelin orang lain. Itu ngambil pelajarannya itu. Kemudian menghadapi teman seperti ini gimana? Ya udah, kita jangan pusing memikirkan orang yang belum tentu mau berubah gitu kan. Yang belum tentu mau kita ini kan, tapi setidaknya kita jangan sama-sama egois juga gitu kan. Kalau misalnya dia seperti itu ya kita jangan samalah. Dan itu mengajarkan pada kita bahwa tidak semua hal kebenaran itu harus diungkapkan, tapi harus dibuktikan saja gitu kan. Tidak mentang-mentang benar, mentang-mentang tepat, kemudian kita seenaknya gitu, atau misalnya eee, mengambil tindakan yang berlebihan. Saya kira itu juga tidak bijak. Ketika ada teman itu ya dia pasti perlu dibimbing, dan pasti juga yang bersangkutan pastinya belum dewasa lah ketika masih mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi sikap kamu gimana sih? Terima, hadapi, kemudian pelajaran yang paling berharganya adalah kita nggak bisa mengandalkan orang lain sekalipun itu tugas kelompok, ada bagian-bagiannya, tapi kita tetap harus bisa menguasai semua bagian yang dikerjain oleh orang lain, minimal punya gambaran deh. Kita sangat menguasai bagian kita,
Kemudian teman-teman atau bagian yang lain tetap kita harus bisa juga, sehingga ketika misalnya kita kesulitan, ada yang perlu ditanyakan, ya kita tidak terlalu kelabakan gitu kan. Jadi jangan terlalu percaya sama orang lain gitu. Kenapa? Memang punya punya orang tiap orang punya kelemahan, ada hambatan, ada gangguan juga. Misalnya orangnya udah baik, benar, tapi ternyata misalnya tiba-tiba pas waktu presentasi dia sakit, kan kita nggak bisa ngandelin dia juga, nggak bisa marah-marah tiba-tiba, nggak akan menyelesaikan masalah. Eh, Masalah itu diselesaikan adalah dengan melakukan tindakan untuk eh, menyelesaikan masalah itu tadi gitu, bukan dengan marah-marah, bukan sedih atau misalnya melakukan hal tindakan-tindakan di luar konteks kegiatan atau tugas tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, sebelumnya memang sudah diskusi dan saya juga tahu kalau akan ada rencana main ke suatu tempat. Jadi ceritanya ini Sobat THB ini akan main ke suatu tempat dengan teman-teman gengnya nih gitu ya. Tetapi hari dan waktunya masih belum jelas. Suatu waktu saya pulang duluan ke rumah karena ada urusan penting. Kemudian ternyata pada hari di mana saya pulang duluan, mereka semua main tanpa saya gitu kan. Apakah valid untuk merasa marah? Tapi gak baik juga ya, karena satu orang jangan sampai rencana main jadi berantakan gitu. Posisinya di situ saya tidak tahu kalau ternyata rencana main menjadi hari itu. Mungkin memang saya tidak dianggap. Saya ngalamin juga sih sebetulnya, karena kita merasa diabaikan, dicuekin, nggak dianggap gitu kan. Kemudian ya tadi pada pas kasus ini kita punya rencana di geng itu mau main, tiba-tiba ketika kita nggak ada, mereka udah main duluan dan tanpa konfirmasi gitu ya. Uh, Ya kita bisa lihatlah kualitas pertemanannya seperti apa. Karena teman sejati itu bisa sampai menunda sebuah kegiatan, sebuah event, bahkan kepentingannya sendiri hanya untuk atas nama solidaritas pertemanan. Jadi dari situ kamu bisa menilai teman-teman kamu itu seperti apa gitu kan. Dan kamu nggak bisa berharap lebih dari pertemanan seperti itu gitu kan. Eh, Ya kamu berteman saja, tapi jangan terlalu mengandalkan teman-teman kamu. Terus kamu kebayang nggak kamu misalnya berharap banget sama teman kamu, ternyata teman kamu biasa-biasa aja, itu kan jadi makin 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 sakit hati, makin sedih. Dari kejadian ini kamu bisa memilih gitu. Oke lah, berarti mereka anggap aku hanya teman biasa yang nggak harus kemana-mana bareng, ya udah kamu jalani seperti itu aja gitu kan. Karena memang sebuah pertemanan itu, pada beberapa pertemanan yang solid gitu ya, itu nggak ada lu nggak rame, nggak ada lu nggak jalan kan sampai seperti itu. Kalau misalnya mereka berjalan tanpa kamu, kemudian ngasih tahu kamu juga, ya kamu bisa menilai ya pertemanannya, sikap mereka terhadap kamu bisa dinilai dari kegiatan itu juga gitu kan. Karena harusnya kalau misalnya kamu nggak ada, ya berarti minimal konfirmasi dulu sebelum kamu pulang, mau mau jalan nggak gitu kan. Kemudian juga memang kalau mau buat perencanaan, bagusnya sih jangan gimana nanti, karena kalau nanti biasanya gitu pasti ada aja seseorang yang nggak ikut karena tidak ada kepastian. Belajar manajemen waktu mungkin dari sekarang itu. Jadi kalau saya sih bilangnya, kualitas pertemanan kamu bisa nilai dari kejadian ini gitu kan, sehingga kamu tidak bisa berharap berlebihan pada teman-teman kamu. Tapi saya tidak saran kamu jauh dari teman kamu, karena kamu pasti butuh teman juga gitu ya. Selanjutnya, sebetulnya pertemanan di kampus sih nggak ada masalah, cuman hanya ada beberapa yang nggak serak dengan hati karena sikap atau perilaku teman pada kita. Kadang mereka hanya ada butuhnya saja kepada kita, menanyakan tugas atau jawaban malah jadi bikin malas. Ya, tiap karakter kan beda-beda. Jadi memang benar sih kita kadang merasa dimanfaatkan gitu kan. Kan tiap orang juga beda ngerasa menggampangkan sesuatu. Jadi kamu pun sekarang ya tadi pertanyaan ke satu kedua berkaitan, kamu nggak bisa ngandelin orang. Kamu bertanggung jawab pada masa depan kamu sendiri gitu kan. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang kamu nggak suka, melakukan sesuatu yang kamu benar-benar ilfil ngelakuinnya gitu kan. Kemudian ada cerita misalnya, aku disuruh kuliah sama orang tua, sebenarnya aku nggak mau ke kesehatan,
maunya misalnya ke hal yang lain lah, ke akuntansi, desain, kemudian kamu dipaksa akhirnya masuk ikut. Sebetulnya keputusan kamu untuk menjalani sampai misalnya 2 semester, 3 semester, ya kamu udah dapat pada pilihan dan itu bukan tanggung jawab orang tua lagi. Karena sebetulnya ketika kamu misalnya nggak bisa banget, ya kamu bisa ngomong ke orang tua, kan orang tua pun nggak ada lah orang tua yang nggak sayang sama anaknya gitu ya. Eee, jadi apa yang namanya dari luar, informasi dari luar, support atau dorongan atau keputusan di luar itu sifatnya motivasi, yang menentukan ya kita sendiri karena kita yang akan menjalani gitu ya. Ya kalau kamu merasa dimanfaatkan ya udah nggak apa-apa, berarti kamu memang hebat. Kamu lebih pintar dari mereka gitu ya. Karena misalnya ada butuhnya, butuh jawabannya, kamu baru ditanya ya nggak apa-apa. Kamu bisa fokus kok pada pada apa yang kamu bisa kerjakan, pada fokus apa yang kamu bisa lakukan di masa depan gitu. Tidak harus baper sama temen karena nggak diajak misalnya. Karena misalnya hanya dimanfaatin aja nggak apa-apa. Orang yang dimanfaatin itu kan orang yang pintar sebetulnya gitu kan. Kalau nggak pintar kamu nggak akan dimanfaatin. Terus sekarang harus gimana? Dewasa lah sekarang ke depan. Jadi kamu nggak bisa ngandelin orang lain lah seperti itu ya. Cara cepat pandai bergaul, merayu dan pintar dalam berbahasa. Ya banyak bergaul. Jadi kamu memang tidak tidak fokus pada satu komunitas atau satu kelompok atau satu grup. Dari misalnya itu terus kamu harus berbaur ya dengan cara misalnya aktif di beberapa organisasi, tidak hanya satu organisasi. Misalnya kita aktif di Mapala, pecinta alam, ya kamu akan tahu tentang dinamika alam gitu kan. Kemudian kamu ikut misalnya di Timkes, kamu akan tahu di ininya apa, di pertolongan pertama, medis segala macam, resimen mahasiswa kan jadi akan lebih tahu. Dan dari situ jangan hanya jadi anggota saja, coba misalnya di kelompok-kelompok kecil kamu bisa belajar diskusi, kemudian berani ngomong, kemudian kalau ada kegiatan jadi deh ketua organisasi. Dari situ kan kamu akan dipaksa untuk berinteraksi. Karena awal-awal terpaksa, lama-lama terbiasa dan akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita flashback, dosen-dosen nggak tiba-tiba jadi bisa ngomong di depan, enggak lah. Awalnya juga kan dari belajar dulu, step by step dulu gitu kan. Seorang aktivis juga sama, mulai dari humas dulu gitu kan, kemudian jadi sekretaris, jadi wakil, jadi akhirnya jadi ketua, kemudian diaktualisasi di luar ini. Jadi banyak berlatih, banyak bergaul dengan banyak grup atau kelompok atau komunitas. Jadi memperluas lingkaran pertemanan. Selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana cara membagi waktu untuk mengurus keluarga yang jauh sedangkan kita harus di Bandung belajar apalagi sebentar lagi ujian. Yang belum paham karena sering bolak-balik pulang kampung gitu kan. Dan ketika di kampung hanya nonton Google Meet, sementara itu selain sibuk mengenai urusan keluarga juga urusan keuangan karena banyak pengeluaran tapi tidak mungkin sepenuhnya minta ke orang tua. Alhasil melakukan bisnis dan kerja sampingan tapi terkadang mengganggu waktu kuliah yang nggak kenal libur di DHB. Oh iya dong DHB. Oh, banyak kegiatan-kegiatan ormawanya keren banget ya. Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada acara. Belum lagi ingin aktif berorganisasi. Sekarang udah mulai ospek kegiatan bukan ospek ya. Sekarang udah mulai kegiatan ormawa lagi dan sulit membagi waktu. Kadang diri sendiri ingin menyerah. Tapi harus gimana? Ingin rasanya hanya fokus belajar dan aktif di ormawa dengan optimal tanpa bingung memikirkan hal lainnya. Oke. Ini sebetulnya permasalahan kamu, permasalahan klasik yang dihadapi semua aktivis kampus. Aktivis kampus itu jangan pikir hanya mikirin misalnya aktif organisasinya, dia mikir nilai, mungkin bermasalah dengan dosen, ada keluarga juga, ada permasalahan pribadi juga. Nah, kamu gimana nih? Hadapi. Karena cara terbaik untuk menghadapi ujian ya dihadapi, dijalani saja. Tadi berusaha, misal bisnis kecil-kecilan, jalankan sambil mungkin kan kita bisa membuka ruang dengan teman-teman organisasi sambil jualan, mungkin kamu punya produk apa jualin ke mereka. Bisa juga kita kan jualan bisa lewat online kan ya, bisa di story gitu kan, di marketplace bisa kamu post di, sekarang banyaklah marketplace gitu kan, marketplace di baik misalnya sekarang yang booming ada Tokopedia, Shopee atau yang lainnya gitu kan. Kamu bisa ini gitu kan. Benar kamu berpikir sangat positif banget, nggak mau membebankan orang tua, ya sejauh kita mampu untuk mandiri lakukan itu. Jangan mengandalkan orang. Dan sekarang cara terbaik adalah untuk kamu, orang hebat itu nggak pernah hidupnya itu biasa-biasa, pasti perjalanan hidupnya juga hebat. Karena nanti akan dihebatkan, ya tadi akan menjadi orang hebat. Jadi perjalanan orang hebat itu pasti hebat. Nggak mungkin perjalanannya biasa-biasa. Ya nggak. Kemudian ya kurangi aktivitas bolak-balik kampung halaman gitu. Kalau tidak sangat urgent.
Kalau urgent banget orang tua sakit misalnya membutuhkan kehadiran kamu, ya itu haruslah sebagai bakti kita pada orang tua. Tapi kalau di luar itu saya kira kamu bisa fokus pada hal-hal lain di sini, membuka usaha, di organisasi dioptimalkan, siapa tahu kamu dapat optimal di situ dan dapat beasiswa barangkali, kan kita nggak pernah tahu. Jadi keep fokus pada kegiatan, kemudian juga karena itu aktualisasi diri kamu di situ. Siapa tahu kamu justru terangkat derajatnya menjadi aktivis kampus karena kebiasaan ngomong, bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga ketika nanti lulus kuliah, kamu akan dengan mudah mencari pekerjaan gitu ya. Selanjutnya yang keenam, saya bukan orang yang sulit dalam keuangan. Setidaknya keuangan keluarga cukup untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya, masih harus mengesampingkan kebutuhan eksternal. Tapi melihat teman-teman saya merasa kesulitan ketika banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan di luar uang semester, praktek atau apa-apalah gitu ya. Kalau kita tahu bahwa krisis ekonomi sekarang, orang tua kami bukan orang yang merasa kaya raya menyekolahkan di kesehatan, tapi mereka ingin melihat kami sukses dan ya tentunya gampang mencari kerja ya. Saya paham jika pihak keuangan menekankan untuk melunasi bayaran agar kami ingat kewajiban orang tua kami untuk membayar biaya kuliah. Mungkin beberapa anak merasa sakit hati dengan ucapan mereka yang menyarankan kami pindah prodi. Bagi saya itu tidak masalah. Tapi saya ikut merasa sedih ketika teman-teman saya merasa kewalahan ditambah dengan pengeluaran biaya yang semakin memberatkan ya kan, makin sini kan banyak praktek, banyak yang lainnya ya. Saya paham banget. Mereka kepada orang tua mereka, sedangkan kondisi keuangan kami sedang tidak stabil. Oke, kondisi kamu memang dilematis satu, kemudian juga wajar saja misalnya marah, sedih, stres atau segala macam. Kemudian kita coba dari sudut pandang keuangan dulu. Keuangan menyarankan pindah prodi pasti juga berdasarkan basically pengalaman lah gitu ya. Karena kalau kampus itu berdiri kan bukan tahun kemarin atau beberapa tahunnya, tapi udah puluhan tahun gitu. Kalau keuangan bicaranya kan realistis ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita semester sekarang kesulitan, oke ada penangguhan. Semester berikutnya masalah lagi yang sekarang belum lunas, udah nambah lagi kan beban makin tinggi. Maka akan disarankan pada prodi-prodi yang biaya kuliahnya lebih ringan gitu kan. Toh peluang usahanya kan sama-sama besar, sama-sama tinggi kan gitu. Sama-sama luas lah peluang usahanya. Jadi pasti keuangan bicaranya realistis lah gitu kan, biar kamu juga tidak makin berat membayar uang kuliah, karena kalau dipaksakan pasti berat dan pasti kesulitan, justru akan nambah beban pikiran. Kemudian pindah prodi itu merupakan sebetulnya win-win solution kalau menurut saya gitu ya. Satu, kuliah tetap jalan, biaya lebih rendah atau lebih murah gitu. Bagaimana tidak disuruh cuti kan gitu, tapi disuruh pindah prodi untuk bagaimana kamu agar secepatnya, misalnya gini, pindah dari S1 ke D3. Toh kan sama-sama levelnya dalam artian profesinya, misalnya perawat S1 ke D3 kan sama-sama perawat. Justru di situ ada kemungkinan ketika kamu misalnya pindah ke D3 cepat lulus, biayanya tidak terlalu lama gitu kan. Kemudian ketika nanti udah lulus D3 kerja, bisa sambil kerja kamu melanjutkan S1 karyawan gitu kan. Kalau misalnya tersinggung atau apa, wajar juga karena lagi galau, lagi sedih gitu kan, lagi bingung, kemudian solusinya seolah-olah nyuruh keluar aja deh gitu kan. Pasti sih, pasti sedih, tapi sesungguhnya apa yang disampaikan keuangan itu realistis banget. Kemudian sekarang apa yang dilakukan sekarang? Ya tentunya satu, kita bisa dengan melakukan apa ya, usaha-usaha lah, mengirit misalnya pengeluaran, kemudian usaha yang lainnya mungkin, kemudian diskusi dengan keluarga seperti apa sih dinamika keuangan di keluarga, agar kita juga ya minimal bisa memberi gambaran pemikiran, atau minimal banget kita bisa mendoain deh orang tua kita agar bisa membayar uang kuliah dengan lancar dan tentunya lunas ya, bisa kamu juga bisa lulus tepat waktu gitu ya. Jadi saya doakan juga lah buat sobat-sobat THB yang kesulitan, kayaknya kita semua juga pada posisi kesulitan, mudah-mudahan dilancarkan gitu ya. Dan tentunya kamu kan lagi kuliah juga, lagi menuntut ilmu, pasti ada jalan terbaik. Yang pasti kan satu doa, kedua usahanya bisa komunikasi, diskusi, kemudian hal-hal yang lain bisa kita lakukan. Kemudian pindah prodi itu sebetulnya itu kan hanya usulan. Ada marah atau apa sih? Saya kira itu hal-hal yang wajar saja gitu ya. Yang terakhir nih pertanyaannya, karena waktunya juga udah lumayan lama juga.
Saya sedang dekat dengan dan sayang banget dengan teman baru di kampus. Kami terdiri dari beberapa orang, tapi kadang saya merasa jengkel dan tidak satu frekuensi dengan teman-teman baru ini. Saya punya satu teman yang benar-benar dekat dengan saya dan kami sering membicarakan jika ada teman yang menurut kami toksik. Karena untuk mencari solusi agar teman yang toksik tidak menjadi toksik lagi. Pertanyaannya, apakah yang saya lakukan dengan satu orang teman dekat di dalam grup saya benar atau malah akan merusak pertemanannya? Ya itu beresiko lah gitu kan. Kayak misalnya membuat perusahaan dalam perusahaan, membuat kolam di dalam kolam, ada teman dalam teman gitu ya. Ya pasti akan menimbulkan kecemburuan lah gitu, iri gitu kan. Jadi setidaknya ya jangan menampakkan, tapi kita juga kan harus nggak bisa menutup ya yang namanya rasa nyaman itu kan perasaan, nggak bisa logika. Kalau kita nyamannya dengan itu ya nggak bisa juga gitu ya. Cuman kalau lagi bareng kita jangan jangan terlalu menampakkan lah, terlalu menampakkan seolah-olah kita berdua misalnya eksklusif gitu ya. Kalau lagi bareng-bareng ya kita kompak bareng-bareng. Kemudian teman kamu yang sekarang dekat dengan satu orang, secara pribadi saya melihatnya sih nggak ada masalah karena kita, eee, nggak nggak harus dituntut, bicara dengan semua orang. Kita harus bicara itu dengan orang yang sangat kita percaya, karena kita butuh coping. Ketika ada masalah, kita harus punya teman untuk bicara. Ketika kita ada problem atau apapun itu, kita butuh teman untuk bicara dan tidak harus dengan banyak orang. Misalnya kita ada punya 5 teman, kemudian kita dekat dengan satu orang, itu manusiawi banget, itu alamiah banget. Banyak juga di banyak kasus juga ada yang di 5 orang itu ada yang dekat banget, yang 2 orang, yang sisanya ya biasa-biasa netral gitu kan. Cuman itu tadi, kalau lagi bareng-bareng jangan terlalu kelihatan ininya eksklusif banget gitu, harus tetap kita kompak bareng-bareng lah gitu ya dalam pertemanan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan memberi gambaran buat kamu dan tentunya kamu jadi jauh lebih baik. Omongin aja biar kamu plong. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.